Halo guys, selamat pagi, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku mau mengajak kalian seperti biasa karena aku hari ini habis belanja di pasar. Nah, ini kan masih pagi hari ya teman-teman, pagi sekali karena aku belanjanya itu setiap jam 3 pagi itu aku bangun, terus setelah itu pergi ke pasar untuk belanja. Nah, karena hari ini aku belanjanya hanya sendirian karena suami lagi tugas, terus anak aku tuh lagi di rumah jaga anak aku yang kecil, jadi aku hari ini tuh pergi ke pasarnya tuh sendiri dan belanja sendiri. Nah, itu bawaan aku yang agak lumayan ya teman-teman, karena kalau ke pasar sendiri itu ada susahnya ada senangnya. Senangnya itu aku bisa sat-set gitu loh, apapun itu bisa sendiri. Terus nggak senangnya itu nggak ada yang bantu ngebawain karena bawaannya kan banyak gitu ya. Nah, ini setelah aku pulang dari pasar, aku mau menata-nata belanjaan aku. Kalau belanja itu kan orang-orang itu kan pagi, jadi aku belanjanya ke pasar itu juga harus pagi-pagi banget gitu, terus menyesuaikan sama orang-orang yang mau belanja pagi karena banyak orang yang ngebontrot buat sekolah juga. Nah, itu adalah sisa sayuran yang harus aku sisihkan, karena sisa sayuran kan nggak mungkin aku jual lagi. Lagian juga kadang itu sudah layu gitu loh teman-teman, kadang itu juga sayang, tapi ya gimana ya. Tapi sebenarnya itu nggak aku buang, nanti kalau masih ada yang bisa dipakai itu aku pilih terus aku masak. Kalau nggak gitu aku kasihkan sama ayam atau mentok gitu teman-teman, karena aku di rumah itu melihara hewan kayak gitu ya. Nah, terus ini tadi juga kulaan kerupuk karena kerupuk di rumah itu sudah hampir habis. Nah, oh ya, belanjaan kerupuk itu kalau nggak habis itu bisa ditukar dengan yang baru. Jadi kalau masih ada sisa yang sekiranya itu kerupuknya itu sudah nggak keras gitu ya, itu boleh ditukar. Kita nggak kepotong sepeser pun, jadi ditukar aja gitu. Nah, ini aku mau nata sayuran juga. Oh ya, kalau aku tuh belanja sayurannya tuh nggak begitu banyak teman-teman, cuman satu jenis itu kadang cuman 2 atau 3 ikat kayak gitu, karena aku belum berani juga banyak ya kan, karena masih baru tokonya, jadi menyesuaikan saja. Nah, di sini aku mau kasih tahu kepada kalian, aku mau beritahu tips bagaimana caranya kita bisa menyisihkan sebagian uang dari pembelanjaan kita ya teman-teman. Nah, caranya tuh gini, kan kita kan setiap hari tuh nggak tahu kan ya lakunya jualan itu berapa, terus setelah itu kita dapat untungnya berapa gitu kan, kita nggak tahu ya teman-teman. Apalagi kalau kita itu buka warung kayak gini tuh dengan masih ada tanggungan di luar gitu maksudnya. Nah, kita kan nggak tahu ya, itu semua kan hanya kita sendiri yang tahu cara mengaturnya. Nah, kadang itu banyak orang yang salah mengatur keuangan, salah prediksi. Semua pendapatan itu kadang itu berpikirnya harus keluar untuk nyarutang. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau solusinya kayak gitu tuh, aku tuh gini teman-teman. Ya kan mungkin banyak orang berhutang juga ya, kita kan nggak tahu pasti seharinya gitu kita dapat uang penghasilan dari jualan itu kan berapa, kita kan nggak tahu. Nah, terus kalau cara aku tuh gini, setiap hari setiap aku pulang dari pasar itu kan otomatis aku ada uang sisa belanja tuh. Nah, uang sisa belanja itu aku sisihkan. Kalau sekiranya itu aku ke pasar bawa uang sekitaran 500.000, katakanlah bawanya tuh 500.000. Nah, terus aku pulangnya tuh masih ada sisa 50.000 atau 30.000. Nah, itu semua aku masukkan di dalam kantong, masukkan dalam kotak ya, celengan lah, aku sisihkan. Nah, jadi
setiap hari yang aku sisihkan itu nggak pasti, jadi aku harus mengontrol pembelanjaanku. Apa yang habis itu harus aku catat dulu. Nah, kalau kita memang belanjanya itu harus banyak, nah itu baru di situ kita harus mengaturnya juga. Kita kan nggak mungkin belinya harus banyak gitu kan, enggak. Jadi di situ kita selalu setiap pulang itu masih ada uang. Jadi ya uang sisa dari pembelanjaan itu selalu aku sisihkan. Nah, jadi kan kalau gitu kita nggak kasih budget pasti setiap malam kalau tutup belanja itu kita harus nabung berapa. Nah kan karena kita kan besoknya kan nggak tahu barang apa yang harus kita beli, habisnya berapa gitu kan. Kalau orang belanja kan selalu khilaf ya teman-teman, otomatis kita tuh belanjanya tuh harus beli ini beli itu, katakanlah semua harus kecukupan. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menabung juga? Nah, yaitu aku itu menyisihkannya itu setelah pulang dari belanja. Setelah semuanya sudah aku beli, baru kalau ada uang sisa, tapi pasti ada uang sisa lah karena memang belanjanya itu sudah diprediksi harus beli apa saja. Nah, akhirnya uang yang ada di tabungan itu kita kan nggak tahu nabungnya berapa. Nah, setiap hari bisa bertambah bisa berkurang kayak gitu teman-teman. Itu cara aku untuk menyisihkan uang dalam warung aku. Jadi kan banyak orang yang orang kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang dia itu kalau menyisihkan itu setiap tutup toko dia harus masukkan uang berapa persen dari dia pendapatan gitu ya. Terus setelah itu besoknya lagi dan seperti itu. Nah, kalau aku ya beda-beda, semua tergantung dari kalian semua ya, bagaimana pengeluaran dan pemasukan di warung itu kan yang tahu kan kita sendiri gitu loh. Nah, jadi cara aku untuk menabung itu seperti itu.